Hai hambaku, hamba Allah, andaikan kamu sholat 1000 rakaat, sholat 1000 tahun, ya, andaikan kamu sholat 1000 tahun, sholaita alfa'am, wasumta alfa'am, dan kamu puasa 1000 tahun, tapi kamu punya sifat pelit seperti ini, maka Allah akan lemparkan kamu ke neraka. Ini bayangkan, sholat 1000 rakaat, 1000 tahun, puasa 1000 tahun, tapi punya sifat pelit, tetap tidak ada artinya. Ya. Artinya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, bagaimanapun kita ini harus punya jiwa senang memberi. عمل عباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Al-Maqobah, Ketua Pembina, Ketua Penasihat, serta seluruh jamaah Majelis Al-Maqobah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini diguyur dengan rintik-rintik hujan dan kita memasuki puasa di hari yang kelima ini masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Di samping kita melaksanakan puasa ibadah kita pada hari yang kelima ini, mudah-mudahan ibadah kita di hari yang kelima ini sebelumnya dan yang akan datang dapat bimbingan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa di sekitar kita, di jalan dan di sekitar kita umumnya banyak orang-orang yang sudah tidak sehat rohani, namun sehat jasmaninya. Ini kita lihat banyak saudara-saudara kita beragamanya Islam, namun dia karena kurang iman dan juga tidak diberikan sehat rohani, mereka bulan Ramadan dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan salah satu dari ibadahnya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti biasa diawali pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis Al-Maqobah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, serta meluaskan tubuhnya, diterangkan tubuhnya, dan tubuhnya dijadikan kemenangan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Selanjutnya menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW dan berharap diri publik yang terbuka segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita ikuti kantor sholat tadi yang dipandu oleh rekan kita Bapak. Padanya dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سيد القولين والثقلين والبارك بالحب وبالقدم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أبر في الكون لا منه ولا نعم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لكل هول من الأموال المقتحم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. إن الكبائر في الغفران كاللهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan penjelasan hadis Mutarifah. Salam akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang terbaik ini dalam suasana hujan rintik. Alhamdulillah Allah masih memberikan keringanan dan kemudahan kita untuk melangkah ke majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang di dalamnya banyak amal dan amalnya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kalau kita mau prioritaskan apa amalan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah siangnya puasa, malamnya tarawih, kemudian ditambah dengan tilawatul Quran, dan yang keempat adalah sedekah. Nah, coba dari 4 amalan tersebut, mana yang paling dinikmati? Kalau puasa sih nikmat nggak nikmat ya mau nggak mau kan gitu ya, lapar haus ya. Tapi amalan yang lain, bagaimana menikmati tarawih, bagaimana menikmati tilawatul Quran, bagaimana menikmati sedekah. Ini sebetulnya amalan yang mestinya semuanya kita unggulkan, bahwa amalan yang istimewa ini adalah amalan yang memang memiliki dasar yang jelas. Kalau puasa di siang hari dalilnya jelas, malam hari cuma kalau puasa itu hukumnya wajib, kemudian malam hari itu taraweh, secara hukum dia sunnah. Tapi sebetulnya taraweh dan puasa ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Taraweh itu ada karena adanya puasa ya. Maka dalilnya itu man qoma wa shoma, man shoma wa qoma, siapa yang puasa di siang hari, wa qoma, salat malam di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaitannya dengan qiraatul Quran sudah tentu, karena Ramadan itu adalah syahrul Quran ya. Maka bagaimana Bapak-Bapak sekalian kita berupaya untuk membuat suasana agar membaca Qurannya lebih semangat. Mungkin kalau sendirian rasanya ya baru 2 halaman udah mulai ngantuk. Bahkan kalau baru buka aja udah mulai remeng-remeng ngantuk dah. Ya. Mungkin dengan tadarus bersama misalkan ya, ada suasana yang lebih, nah kita buat suasana itu. Sedangkan yang saya sampaikan pada hari ini adalah kaitannya lebih mengistimewakan kaitannya dengan sedekah. Ada riwayat. Riwayat dijelaskan di sini, marra nabi birajulin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Satu hari ada orang yang sedang memegang Ka'bah. Rasul melihat itu. Orang yang memegang Ka'bah itu wahwa yakul,
as'aluka bihurmati hadzal bait an taghfirli. Dia bilang, aku memohon kepada engkau wahai Ka'bah dengan kemuliaan engkau supaya engkau mengampuni dosa-dosaku. Ketika Rasulullah melihat orang itu, ya Abdullah, sal bihurmatika. Hei Abdullah, hei hamba Allah, jangan kamu meminta kepada Allah dengan kemuliaan Ka'bah, tapi mintalah kamu kepada Allah dengan kemuliaan kamu sendiri. Jadi kemuliaan di luar diri kita itu ada, tapi kemuliaan yang lebih istimewa pada diri kita. Kata Rasulullah, ya Abdullah, jangan kamu meminta kemuliaan kepada Allah melalui Ka'bah, sekalipun Ka'bah sudah tentu istimewa. Tapi kata Rasulullah, sal bihurmatika, mintalah kamu kepada Allah dengan kemuliaan kamu. Fa inna hurmatal mu'min a'dhamu indallah min hurmati hadzal bait. Karena kemuliaan kamu seorang mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah ini. Bisa membedakan ya? Ka'bah itu mulia, ya, tapi kemuliaan diri kita itu lebih hebat daripada kemuliaan Ka'bah. Faqala ya Rasulullah, innali damban aziman. Karena merasa dirinya tidak mulia. Kenapa tidak mulia? Karena banyak dosa. Bagaimana saya mulia? Saya ini dosanya banyak. Makanya saya minta kepada Ka'bah supaya nolong saya, supaya dosa-dosa saya diampuni. Dosa saya ini banyak. Qala wa ma dzambuka? Apa dosa kamu? Kata Rasulullah. Qala innali malan katsiran wa anna masyiyati katsirah wa anna khairi katsirah. Hartaku banyak, kudaku juga banyak, dan ontaku juga banyak. Walakin, nah di sini nih, walakin ar-rajul idza sa'alani syai'an min mali fakana sya'latun min nari takhrud min wajhi. Harta saya banyak, unta saya banyak, kuda saya banyak, tapi kalau ada orang mau minta harta saya, keluar api dari muka saya. Saya terus terang saja belum paham nih kenapa, apa maksud keluar api ini. Ya, jadi ketika orang mau minta harta saya, keluar api dari muka saya. Takhrud min wajhi. Faqala Rasulullah, tanaha anni ya fasik. Kalau gitu kamu jangan deketin saya, hai orang fasik. La tahrikuni binarika, jangan-jangan api kamu itu bisa membakar saya. Apa Rasul kata setelah itu? Ketika ada orang meminta hartaku, katanya hartanya tadi diminta, tapi keluar dari wajahnya itu adalah api. Walladzi nafsi biyadihi law sumta alfa'am wa shalaita alfa'am summa mutta li'akubaka Allahu finnar. Hai hambaku, hamba Allah, andaikan kamu sholat 1000 rakaat, sholat 1000 tahun, ya, andaikan kamu sholat 1000 tahun, sholaita alfa'am wasumta alfa'am, dan kamu puasa 1000 tahun, tapi kamu punya sifat pelit seperti ini, maka Allah akan lemparkan kamu ke neraka. Ini bayangkan, sholat 1000 rakaat 1000 tahun, puasa 1000 tahun, tapi punya sifat pelit, tetap tidak ada artinya. Ya. Artinya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, bagaimanapun kita ini harus punya jiwa senang memberi.
Ramadan ini dirasakan oleh kita adanya lapar dan haus. Lapar dan haus. Kalau orang lapar, kalau orang haus, ya, dia tidak menemukan makanan yang halal, boleh nggak mencuri? Ya, kalau dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak mendapatkan yang halal, boleh nggak mencuri? Boleh. Kalau posisi lapar dan haus, dan dia kalau tidak makan dan tidak minum, itu boleh mencuri. Sekarang kita di bulan Ramadan ini merasakan lapar dan haus. Tapi Allah mendidik kita lapar dan haus ini bukan kita supaya mencuri, tapi supaya kita memberi. Nah, udah kan ya? Suasana lapar dan haus yang kita rasakan ini adalah bagaimana kita merasakan ternyata lapar dan haus ini bukan sesuatu yang baik. Tapi di bulan Ramadan ini diarahkan oleh Allah kepada kita supaya dengan kondisi lapar dan haus ini kita mau memberi. Apa dalilnya? Nah, Rasul menyatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama yaitu sedekah di bulan Ramadan. Padahal kita dalam posisi lapar, posisi haus, tapi Rasulullah mengarahkannya adalah, hei hambaku, hei umatku, dalam keadaan lapar dan haus seperti ini, engkau harus memperbanyak sedekah. Makanya tadi diarahkannya adalah supaya kamu bersedekah di bulan Ramadan dalam keadaan lapar dan haus ini, karena sedekah di bulan Ramadan lebih utama. Karena di bulan Ramadan ini orang banyak berpuasa, Rasul menegaskan lagi tetap intinya supaya memberi. Apa kata Rasulullah? Man fattara sha'iman kana lahu ajruhu ghairu anna la yanqusu min ajri fa'iluhu syai'un. Siapa yang memberi buka puasa terhadap orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala dari yang memakan buka puasa. Dua dalil inilah sebagai satu model di mana dalam keadaan lapar dan haus ini bukan kita mengambil hak orang lain, bukan kita meminta, tapi justru dalam keadaan seperti ini Rasul mengarahkan kepada kita supaya memberi. Karena sholat yang dikatakan, kalau kamu sholat 1000 tahun dan puasa 1000 tahun, tapi kamu memiliki sifat pelit seperti ini, ya, maka tetap kamu akan dilemparkan ke api neraka. Ini riwayat memberikan penjelasan kepada kita supaya hubungan kita dengan Allah, yaitu sholat, hubungan kita dengan Allah melaksanakan puasa, tapi harus ada dampak sosialnya. Makanya Masya Allah, kita ini betul-betul harus banyak bersyukur. Ada istilah di negara mana itu dia puasa tapi tidak buka puasa, ya, yasum wala yabtur. Dia puasa tapi nggak ketemu untuk buka puasa. Masya Allah. Jadi satu sisi kehidupan ini orang bermewah-mewahan, bahkan berlebih-lebihan, tapi sisi lain orang merasakan lapar dan haus. Lalu kita, alasan apa kita tidak memberi apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Karena di sana Allah perlihatkan
Ada orang yang tidak bisa memberi, bahkan bukan tidak bisa memberi, untuk dirinya saja pun tidak ada. Sekarang kembali kepada kita. Apakah Allah banyak memberikan nikmat kepada kita? Pasti jawabannya iya. Ya. Itu kira-kira habis buka puasa masih ada sisa-sisa enggak? Ada ya? Masya Allah. Ya. Awalnya sih rasanya ini dibeli enak, ini dibeli enak ya. Nanti maghrib insya Allah habis. Ternyata masih sisa. Ya. Makanya kadang-kadang kita kalau melihat, kalau kata Rasul, innal mubaddirina kanu ikhwana syayati wa kana syaitanu li rabbihi kafur. Justru jangan-jangan di bulan Ramadan ini satu sisi kita merasakan lapar dan haus, pahala kita dapatkan dari berbagai amaliyah kita, tapi dari sisi lain kita ada sifat mubaddir. Ya, ada sifat mubaddir. Sedangkan mubaddir itu adalah innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafur. Nah, maka jadikanlah bulan ini bulan yang membentuk diri kita adalah senang memberi. Makanya ketika diperintahkan supaya orang memberikan buka puasa, ya, lalu kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya memberi orang lain? Wong buat saya aja kurang. Ya. Buat saya aja kurang, apalagi saya memberi orang lain. Ternyata memberi orang lain itu dikatakan dalam hadis, ittaqillah walau bisyaqi tamroh. Takutlah kamu kepada Allah walaupun hanya memberi satu biji korma. Tapi jangan berarti nanti ngasih satu biji, bukan. Nah, artinya berupayalah kamu memberi. Itu kan hanya simbol saja. Gak mungkin kita ngasih sebiji korma. Kamu memberi bukan harus 1 kilo korma, dan begitu berikutnya sama dengan tidak harus memberi kamu minuman sebanyak-banyaknya walaupun hanya 1 teguk minuman. Pertanyaannya adalah, bisa nggak saya memberi? Gitu kan pertanyaannya. Dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, bisa nggak saya memberi? Pertanyaannya itu. Ya nggak bisa Ustadz, 1 biji korma nggak bisa memberi, kira-kira gitu kan? Artinya adalah apa yang sudah ada pada kamu tadi kan, habis buka puasa masih ada sisa-sisa itu ya. Nah, awalnya sih kayaknya ini enak gitu ya, Masya Allah. Nah, jadi hadis ini berikan pelajaran kepada kita sampai dikatakan ya, andaikan kamu lau sumta al-fa'am wa salaita al-fa'am summa mutta la akibakallahu finnar. Kalau kamu puasa selama 1000 tahun, puasa selama sholat 1000 tahun, tapi kamu tidak memberikan harta yang sudah kamu berikan. Saya lagi mencari ini sebetulnya. Kenapa kalimatnya kalau ada yang meminta kepada saya, keluar api dari muka saya. Nah, coba nanti dicari itu, kenapa itu? Simbolnya itu kok mau orang mau minta keluar api dari mukanya. Atau memang dia punya saking meditnya, koretnya, bakhilnya, atau apa gitu. Kira-kira gitu ya. Ya. Jadi orang mau minta saja, baru mau minta sudah diberikan isyarat sehingga ada api, yang minta lari sudah pasti. Ya, itu saking medit atau koretnya. Karena tadi li malun kasir, hartaku banyak. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak mungkin kita tidak memberi. Yang kita beri adalah apa yang sudah Allah berikan. Yang belum Allah berikan tidak usah.
Maka Rasul menjelaskan, mana kosomalun min sodakotin kottun, tidak akan berkurang harta yang kita sodakohkan, sama sekali tidak akan berkurang. Bahkan justru yang akan diganti oleh Allah ketika harta kita berikan. Maka kalau orang pelit itu apa alasan orang pelit? Pelit itu pengertiannya dia punya tapi tidak memberi. Ya, kalau tidak punya memang apa yang mau diberikan? Ya, dia punya tapi tidak memberi. Soal memberinya berapa itu soal lain lah. Pokoknya dia punya tapi tidak memberi. Kalau dia memberi, sekarang misalkan begini, mestinya dia bisa memberi 10.000 tapi ngasihnya 1.000, pelit apa enggak tuh? Nah, coba ya, kalau tidak memberi itu bisa dikatakan pelit sudah. Tapi ketika dia memberi 1.000 padahal dia bisa ngasih 10.000, pelit nggak? Nah, renungkan di rumah nanti ya, karena bagaimanapun setiap orang tuh kalau dibilang pelit mau nggak? Nggak mau lah. Ya, pasti nggak mau orang dibilang pelit. Tapi kalau contoh seperti tadi gitu kan ya, ente bisanya mesti 1.000, masih 10.000, masih 1.000 doang. Oh emang dia mah pelit gitu kan? Coba ya. Makanya yang harus kita latih sekarang giving dulu, memberi dulu. Ya. Karena kalau sudah mulai memberi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, kalau sudah mulai memberi nanti Allah akan mendidik kita nanti, memudahkan memberi. Makanya ada sifat Rasulullah namanya al-isar. Apa isar itu? Isar itu mengutamakan orang lain. Ya, jadi sebut saja tadi saya punya uang 10.000. Sebenarnya 10.000 ini saya pengen banget makan bakso. Bakso 10.000 masih dapat ya? Masih ada ya? Saya pengen banget makan bakso. Tapi ada orang yang minta, dia pengen makan bakso juga. Nah, duit yang saya pegang ini saya kasihkan sama dia. Itu namanya ihsan. Kalau itu sih kita kagak sanggup udah gitu ya. Enggak ada itu mudah. Mending makan berdua ada paling tidak. Udah berdua aja makan paling enggak. Atau daripada gue juga pengen makan, kira-kira gitu. Tapi Rasulullah punya sifat seperti itu, ya. Dia punya sifat mengutamakan orang lain, padahal dia sendiri membutuhkan. Itu namanya ihsan, mengutamakan orang lain. Ya kalau kita kan rata-rata mengutamakan siapa? Nah diri kita sendiri. Gue juga masih dapat 5 doang. Nah, sudah tentu ini adalah contoh yang masya Allah, Rasulullah uswatun hasanah betul. Ya, harus kita akui. Nah, makanya kalaupun kita tidak bisa melakukan seperti itu, ya, kita paling tidak dari yang ada tadi kita berikan. Makanya kan kalau zakat itu kan cuma 2,5%. Ya memang 2,5% gede juga sih kalau kita duitnya banyak. Ya, kalau duitnya 1 triliun tuh 2,5% berapa? 250 juta ya? Lumayan 250 juta itu, beli mobil baru gitu. Ya, kalau hitungannya gede. Nah sekarang sebetulnya, ya makanya kan ada istilah sebetulnya jangan-jangan orang-orang miskin ini sodakonya lebih besar daripada orang kaya. Ya. Orang-orang miskin ini bisa jadi sodakonya lebih besar daripada orang kaya. Contohnya, ya tadi orang yang punya duit 1 juta bisa jadi sodakonya 10.000. Orang yang punya duit 100.000 sodakonya 10.000. Mana yang lebih besar? Yang 10.000 yang punya duit 100.000, 10%. Nah, makanya kita tidak boleh takut untuk bersedekah, walaupun kata kita kecil, ya.
Karena yang kita miliki prosentasenya juga kecil. Jadi kalau diberikan bisa jadi lebih dari 10%, bahkan bisa jadi 20% atau 50%. Nah, Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Asy-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadlan. Ya. Dikatakan isnani minasyaiton wasnani minallahi ta'ala. Ada dua jebakan setan, ya. Ada dua tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dua itu? Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ya menghalang-halangi kamu untuk memberi, supaya kalau kamu memberi, kata setan, kamu bakal jadi orang miskin. Yang ngomong siapa? Setan. Kata setan, jangan ngasih ente, jangan sodako ente, nanti jadi orang miskin. Itu bahasa setan, ya. Makanya kalau ada pada diri kita, kita tidak berani memberi, takut miskin, nah berarti CS-nya. Ya. Yang kedua, wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan memerintahkan kamu fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan buruk, yaitu berarti setan menyuruh kamu pelit. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah memberikan janji kepada kamu, kalau kamu senang memberi, Allah akan memberikan ampunan. Yang kedua, minhu wa fadlan, dan Allah akan memberikan tambahan kalau kamu memberi. Pertanyaannya, percaya sama setan, percaya sama Allah? Sama Allah sih, gitu kan, tapi giliran mau ngasih lama banget mikirnya. Ya, ini janji setan dengan janji Allah, kaitannya supaya punya jiwa memberi. Kata setan, ente jangan ngasih, nanti jadi orang miskin. Ya, terus setan nyuruh supaya manusia itu pelit. Tapi Allah, kata Allah, kalau engkau memberi, aku akan memberikan ampunan, dan aku akan memberikan tambahan. Jadi ini bahasa setan dan bahasa Allah. Ya. Makanya kalau tadi Pak, orang yang kaya tadi, ya, yang dia tidak memberi, harta dia, ini perhatikan ya, harta dia, tapi ketika tidak memberi, maka itu menyebabkan dia masuk neraka. Sekarang kalau harta koruptor gimana? Ya, harta sendiri saja, harta sendiri, sebutlah harta halal ini, ya, tapi kalau tidak disampaikan kepada yang berhak, akan berakibat luar biasa. Apalagi, ya, apalagi sekarang harta orang lain, ya, harta yang dapat korupsi itu, punya sendiri saja, punya sendiri, ya, tidak dikasihkan kepada yang berhak, walaupun dia sholat 1000 tahun, dia puasa 1000 tahun, Allah akan lemparkan ke neraka. Nah, maka kembali kepada kita sekarang, Allah sudah memberikan apa kepada kita, dan itu menjadi ujian, ya, menjadi ujian kepada kita supaya kita ini pandai memberi. Jadi ada dua sifat, yang satu bakhil, yang satu sakhi, yang satu pelit, yang satu dermawan. Apa indikasinya? Kata Rasulullah, al-bakhil ba'idun minallah. Orang pelit itu jauh
jauh dengan Allah. Ba'idun minal jannah, orang pelit itu jauh dari surga. Ba'idun minan nas, orang pelit itu jauh dari manusia. Qaribun minan nar, tapi dekatnya ke neraka. Jadi al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Ya Allah, teman sekalian, kalau kita sudah jauh dari Allah, lalu apa yang mau kita nikmati hidup? Ya kalau surga mah anggaplah nanti. Jadi dua yang harus kita. Kalau kita jauh dari Allah, jauh dari manusia ini, manusia kagak demen sama kita, gitu kan? Apa yang bisa dinikmati dalam hidup? Tetapi dermawan sakhiyun, sakhiyun itu adalah dermawan qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Jadi dua model manusia ini, ya, apakah kita akan memilih bakhil? Sudah tentu tidak. Ya, makanya kalau saya sering sampaikan one day 1000 itu sebetulnya minimal penyakit ini hilang. Sudah tentu qalilan, sedikit demi sedikit. Karena kalau dalam teori kebaikan, Pak, kalau orang sudah mau melakukan kebaikan, dia rindu kepada kebaikan berikutnya. Jadi kebaikan itu kalau kita sudah memulai, ya nanti Allah akan arahkan kita, akan bimbing kita mau melakukan kebaikan berikutnya. Sebaliknya, kalau kita selalu melakukan keburukan, ya keburukan itu juga akan datang kepada kita ingin melakukan keburukan yang lain, Kan kalau dalam kitab dakwah dawa itu, ya ada dakwah penyakit dan obatnya itu, kalau orang sering melakukan kebaikan, Allah utus malaikat. Kalau orang senang melakukan keburukan, Allah utus setan kepada orang itu. Ya. Bayangkan kalau kita dikawal sama setan, ya, maka keburukan-keburukan akan bergulir terus. Tapi kalau kita diutus melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan diutus oleh Allah kepada kita malaikat. Yang terakhir, ya, Nabi mengatakan hassinu amwalakum bizzakat wadawu mardakum bis-shadaqah wastaqbalu anwa'al bala bid-du'a. Ini kaitannya dengan harta, karena bagaimanapun kita harus akui, kita harus yakini Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Bentuknya seperti apa saja, ya, yang jelas Allah sudah. Kata Rasulullah, bentengi harta kamu dengan zakat. Sudah tentu kalau zakat ini kan kaitannya kalau sudah sampai nisab dan haul. Sekarang nisabnya naik karena harga emasnya naik. Nisab zakat itu kan 85 gram. 85 gram itu kalau 1 gramnya sekarang berapa? 3 juta. Berarti udah 240 juta lebih. Nisabnya. Ya, 3 juta. Kecuali emas yang di Senen sama di Gambir aja yang turun dari kereta, ya. Jadi nisab naik nih, nisab, ya, nisab emas naik, ini nisab zakat naik karena nisab itu ukurannya emas. Jadi kalau 85 gram kali 3 juta berarti 240 juta lebih lah. Kalau orang punya harta di atas 240 juta itu, yang menjaga harta siapa?
supaya hartanya terjaga, supaya dia mengeluarkan zakat. Hassinu amwalakum bizakah, bentengi harta kamu dengan zakat. Ya. Jadi tidak cukup hanya punya satpam atau punya pengawal, tidak cukup. Ya. Dulu ada cerita itu rumahnya kaya dijaga oleh tentara sama polisi, tapi tetap maling bisa masuk. Saya bilang bukan maling, itu malaikat kayaknya. Nggak mungkin kalau maling bisa, tentara ada, polisi ada. Ya, jadi pernah itu di daerah Senen atau di mana itu, pernah saya dengar cerita itu. Rumah orang kaya dijaga oleh tentara dan polisi, tapi tetap kemalingan. Apa iya? Nggak mungkin. Tapi faktanya begitu. Sehingga nggak mungkin, itu bukan orang yang masuk, kayaknya malaikat. Bisa saja karena tadi yang menjaga harta banyak itu adalah zakat. Artinya yang menjaga harta itu Allah. Nah, maka disinilah ya. Kemudian wadawu mardokum bisodaqoh. Nah, obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Bapak ada pilihan, Pak. Bapak mending bayar BPJS atau mending sedekah? Ini pakai logika aja nih. Ya. Ya, kalau dua-duanya bagus. Ya. Ini masalah bayar BPJS-nya lancar, sedekahnya enggak. Sakit enak nggak sakit? Kan gratis sakit. Gimana gratis? Nanti bayar tiap bulan. Ya. Nah, jadi ini dawu mardokum bisodaqah. Maka saya sampaikan ada beberapa dokter itu kalau ente bilang jangan bilang penyakit itu nggak ada obatnya. Kalaupun secara medis kedokteran tidak mendapatkan, jangan bilang nggak ada obatnya, belum ditemukan obatnya. Karena kata Rasulullah, setiap penyakit ada obatnya. Fi kulli da'in dawa. Maka kalaupun tidak ada obatnya, jangan dibilang tidak ada obatnya. Dalilnya ini, ibu, bapak, di samping ente kasih resep, kasih obat, kasih tahu, suruh pasien ente sedekah. Karena kata Rasulullah, dawu mardokum bis sedekah. Obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Ya makanya kalau kita nanti, saya berharap teman-teman di mana Al-Aqobah ini punya jiwa memberi walaupun sehari 1.000. Ya, kalau dalilnya sudah jelas itu yang 2 malaikat itu. Ya, antum mestinya sudah hafal itu. Inilah yang menjadi motivasi kita. Karena bagaimanapun hubungan manusia dengan manusia, Allah itu tidak, saya mengistilahkan, sebetulnya ada nggak orang miskin? Ada. Orang kaya? Ada. Tapi sebetulnya kaya dan miskin itu adalah urusannya adalah orang kaya punya kewajiban mengantarkan hartanya kepada orang miskin. Karena harta orang miskin itu dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Nggak mungkinlah Allah Maha Kaya menjadikan orang miskin, nggak mungkin, logikanya nggak bisa. Jadi kalau ada orang miskin itu ulahnya orang kaya. Kenapa negeri ini rakyatnya miskin? Banyak koruptor, gampangnya begitu kalau. Ya. Sama dengan kehidupan di kita ini. Kenapa dia miskin? Karena harta itu tidak disampaikan oleh orang kaya. Makanya kan dalam mustahik, ya, itu hanya membedakan antara mustahik dengan muzaki. Kenapa dibilang kaya? Punya kewajiban mengeluarkan harta.
Kenapa dia mustahik? Punya hak menerima harta. Dan harta yang ada pada muzaki itu, pada orang kaya itu titipan Allah. Bisa nggak semua orang dibikin kaya oleh Allah? Sangat bisa. Nah, makanya miskin kaya ini bukan status sosial. Ya, miskin kaya ini untuk memastikan yang kaya punya kewajiban memberikan harta kepada yang miskin, mustahik. Kalau dalam teori zakat memang Pak, dalam bab zakat itu, dalam fikih sunnah itu, kalau orang tidak punya harta 85 gram, masuknya mustahik. Antum punya duit 240 juta nggak? Nggak punya, berarti mustahik. Ya, untuk membedakannya begitu. Ya, yang punya duit kalau harga anggaplah 3 juta biar ngitungnya gampang ya. Nisabnya 240 juta. Yang punya uang 240 juta itu muzaki. Yang tidak punya uang 240 juta berarti mustahik. Nah, untuk membedakan. Ya. Tapi Bapak mau nggak dibilang mustahik? Ya rasanya kalau antri, ada apa nih antri bagi zakat kayaknya. Rasanya nggak enak juga ya. Nah, tapi kalau dianterin ke rumah sih lain lagi. Nggak apa-apa, tapi kalau antri rasanya, kan Bapak lihat di video atau di TV ya, Pak Lurah selalu nanya apa namanya, data orang miskin. Datanya dapat orang lurah itu dapat. Tapi yang dapat orang kaya lagi, kata si nenek-nenek. Setiap tahun ente tanya saya, ya. Tapi setelah bagiannya turun dari pemerintah itu yang dapat bukan saya. Makanya kan terjadi, benar atau tidak itu yang menerima bansos itu adalah banyak pegawai BUMN. Wallahu a'lam. Jadi orang pertama ngaku kaya, tapi begitu ada pengumuman miskin dia jadi miskin ludah. Ini gambarannya. Jadi kalaupun antum misalkan saya nggak punya uang 240 juta Ustaz, tapi saya berarti mustahik, ya nggak usah antri lah. Ya, tapi kalau dianterin terima aja kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini lebih mengingatkan kita. Bagaimanapun Allah sudah banyak memberi kepada kita. Ya, tinggal bagaimana kita juga memberi sesuai dengan apa yang sudah Allah beri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan kita sampaikan informasi dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau tidak salah itu dari itu yang pagi ini kita dibiasakan makan pagi, tapi kita kasih bisa yaitu berupa ini. Alhamdulillah ini semua dari infak para jamaah kepada hadir, dan kami pun berterima kasih untuk beliau dengan berdoa. Alhamdulillah konsultasi itu akan kita lakukan di pukul 6 itu minggu sore, dan itu semua berkat dari para jemaah dan para jemaah, dan kita akan selalu terus menyalurkan para infak dari para jemaah. Dan saya pun kami pun mau berdoa untuk malam berdoa kita kalau bersama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa kita masing-masing untuk mendapatkan hal yang baru. Demikian kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.